Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila jami'il abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setiap diri manusia akan Allah hadapkan bermacam-macam keadaan. Ada keadaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Ada keadaan yang nomor dua tidak sesuai dengan keadaan yang diharapkan manusia. Urupna iki, gedekna iki gedekna. Keadaan manusia yang sesuai dengan sifat basariah, ada yang tidak sesuai dengan sifat basariah. Yang sesuai dengan sifat basariah itu biasanya disukai oleh nafsu. Yang tidak sesuai oleh sifat basariah itu biasanya keadaan yang tidak menyenangkan di dalam hati. Seperti contoh keadaan yang seperti ini. Hujan, petir, akhirnya menurut nafsune ora dikarepke, tapi tetap Allah hadapkan, Berkenaan dua hal inilah, siapa di antara manusia itu yang bisa menjadikan sebagai jalan yang lurus, itu siapa? Sebab jalan yang lurus di sini akan bisa dijadikan sebagai lintasan untuk bertemu Allah.
nafsu biasanya nggak mau. Nafsu biasanya nggak mau. Lebih-lebih hal yang seperti ini. Tapi ketahuilah bahwasanya untuk menemui Allah itu di berbagai jalan. Berbagai jalan. Ada jalan yang tidak disukai nafsu, ada jalan yang disukai. Sementara jalan yang disukai nafsu itu kelihatannya, tapi sebetulnya membahayakan bagi satu hati seseorang jikalau tidak waspada, jikalau jalan yang disukai nafsu tersebut. Tadi saya katakan di depan bahwasanya perkara-perkara yang Allah hadapkan yang sesuai dengan sifat basariyah yang disukai nafsu, ini pun juga nafsu berupaya untuk hati manusia lalai daripada itu, lalai terhadap Allah. Tentang hal ini Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sak temene Gusti Allah iku Rabbi pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran sira kabeh. Oleh sebab itu fa'budu mongko do nyembah sira kabeh hu ing Allah. Hadza utawi menyembah atau fa'budu iku siratun ana siji dalan mustaqimun kang jejet. Artinya apa? Setiap jalan yang disukai atau tidak disukai nafsu, di situ ada jalan yang lurus untuk bertemu Allah. Lah, disinilah Bapak Ibu akan kita dihadapkan. Siapa di antara manusia yang bisa menjadikan itu sebagai jalan yang lurus? Di sini Allah memberikan tanda-tanda. Di antara dua manusia, satu bisa menjadikan sebagai jalan bertemu Allah, yang kedua tidak bisa dijadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ada dua golongan. Golongan pertama, bagi orang-orang yang bisa menjadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah sehingga disebut sebagai Shiratal Mustaqim, yaitu para hati kekasih Allah. Siapa hati kekasih Allah itu? Yaitu mereka-mereka yang tidak memandang sisi makhluknya,
tapi memandang dari sisi Allahnya. Yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Jadi hatinya merasakan kehadiran Allah di dalam seluruh jalan tersebut dengan bentuk segala sesuatu yang berhubungan dengan jalan tersebut tidak ada lain kecuali dirinya Allah sendiri. Sehingga hati para kekasih Allah ini tidak mudah untuk terpengaruh terhadap apa yang Allah hadapkan dua jalan tadi, yaitu Shiratal Mustaqim yang disukai oleh nafsu dan tidak disukai oleh nafsu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, golongan yang kedua disukai atau tidak oleh hawa nafsu, mereka itu nggak bisa menjadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah, nggak bisa. Karena apa? Seluruh ahli hijab itu Bapak Ibu selalu memandang bahwasanya sumber persoalan itu dari makhluk. Jadi mboten saged, tidak bisa baik jalan yang miturut nafsu itu disukai atau tidak disukai oleh sifat basariyah kita, tetap nggak bisa. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, ibadah baik secara murni atau tidak murni, para kekasih Allah itu sudah nggak ada bedanya. Beliau selalu menjadikan dua macam ibadah tersebut bisa untuk bertemu Allah. Inilah yang disebut Shiratum Mustaqim. Sirat jalan, mustaqim yang jejek alias tidak kanan tidak kiri, lurus. Tapi bagi golongan ahli hijab, dia nggak bisa, apapun bentuknya ibadah murni, lebih-lebih tidak murni, tidak akan pernah bisa untuk menjadikan sebagai jalan bertemu Allah, nggak bisa. Sehingga apa yang ada di dalam hatinya itu gambar-gambar seluruh apa isi langit dan seluruh apa isi bumi alias makhluk. Jadi mboten saged. Barang siapa saat di dunia dalam hatinya masih ada gambar makhluk, maka di akhirat pun setelah meninggal dia akan menjadi orang yang buta. Dan mereka tidak akan pernah bisa melewati Shiratal Mustaqim. Sebaliknya, barang siapa di antara mereka itu waktu di dunia bisa menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai Shiratal Mustaqim, melewati dan menjadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah, maka dia di akhirat pun pasti akan
bisa melewati sirotol mustaqim. Jadi barometernya antara dua golongan itu waktu di dunia. Barometernya di dunia. Siapapun Anda jikalau di dunia sudah bisa lewat sirotol mustaqim, melewati sirotol mustaqim untuk bertemu Allah, maka di akhirat pun akan bisa seperti itu. Sebaliknya, siapapun kita, jikalau di dunia ini tidak bisa menjadikan semua jalan untuk bertemu Allah, di akhirat pun akan seperti itu. Ketika diri manusia itu bisa melewati siratul mustaqim, tujuannya adalah hanya satu, bertemu Allah, tidak bertemu siapapun. Laksana di syariat, apa tujuannya? Seseorang nguat siratul mustaqim, satu, untuk mencapai rahmat Allah yang berbentuk apa? Al-Jannah. Itu sebetulnya adalah kinayah, tapi sesungguhnya adalah bertemu Allah. Lah, ini banyak di antara kita umat manusia yang enggak paham. Makanya kata Rasul, liman kana yarjullaha. Ini dawuh Allah yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Siapa orang-orang yang bisa masuk di dalam akhirat? Merekalah yang dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu rahmat Allah, maksudnya bertemu Allah. Jadi tujuan orang-orang yang melewati siratal mustaqim itu cuman satu, hanya bertemu Allah. Oke, itu Bapak Ibu dalam kesempatan sore hari ini tausiah yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, kita di dalam rukun iman itu kita disuruh meyakini adalah hari akhir, hari datangnya hari kiamat, yang kalau di dalam syariat itu hancurnya alam semesta ini. Sedangkan Allah sendiri, apakah ada Allah itu maha penghancur? Yang ada hanyalah Allah maha pencipta, maha pengasih dan penyayang sesuai dengan asmaul husnanya. Kenapa kok sampai terjadi penghancuran oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Mohon dijelaskan Gus dari secara hakikatnya. Untuk yang kedua, ini pengalaman pribadi ketika bermeditasi. Ketika bermeditasi, saya itu ada di alam cahaya. Cahayanya itu tidak putih, tidak kuning, cahayanya bening dan saya sendirian di situ. Yang ada hanya cahaya bening.
dan saya di situ tidak bisa berkata apa-apa baik secara zahir maupun batin. Yang ada hanya ketenangan, kebahagiaan. Apakah itu yang dinamakan alam musyahadah? Matur nuwun atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah bersifat kasih sayang kok ada terjadinya penghancuran? Apa maksud daripada semua ini? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Sebetulnya banyak di antara golongan manusia yang lesannya itu berkata, aku beriman pada Allah dan juga beriman terhadap hari akhir. Tapi sesungguhnya mereka itu wa mahum bimu'minin. Mereka enggak beriman. Dia hanya beriman secara syar'i, secara syariat tok, di lisan saja. Buktinya dia beriman secara lisan, menjalankan seluruh hukum syariat. Tapi sebetulnya hatinya tidak beriman. Buktinya ketika saat apa yang Allah hadapkan di dalam setiap aktivitas apapun, hatinya masih ada iman selain Allah. Artinya sesuatu yang disamakan terhadap Allah. Ini kan jelas diindikasikan perbuatan syirik toh. Syirik. Contoh, kita menyamakan Allah dengan kita. Ketika saat dalam hati ada satu keimanan bahwasanya si A, si B, si C yang melakukan, maka hati punya iman seperti itu, sama halnya kita telah menyamakan makhluk itu dengan Allah. Padahal Allah dawuh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu di saat kau ini menghadapi kondisi apapun. Loh, ini enggak terasa. Dan banyak umat manusia yang belum paham. Dikarenakan walladzina kafaru bi ayatillah waliqaihi. Karena banyak manusia yang mengingkari atas ayat-ayat Allah. Yang kumaksud ayat-ayat di sini adalah ajaran yang mendidik hati kita untuk mengesahkan Allah. Ini sumber persoalannya ada di situ. Sehingga Allah mengapa kok menghancurkan hal seperti itu? Dikarenakan kita sebagai manusia sudah berulang-ulang kali Allah mengingatkan
lewat beberapa ayatnya, cuman hati kita sebagai manusia tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut. Ini seluruh umat, mulai zaman umat Nabi siapapun, Rasul apapun, pasti diperingatkan Allah. Pasti diperingatkan. Cuman manusianya yang tidak mau mengindahkan. Berarti munculnya penghancuran tersebut memang aslinya songko Allah, tapi miturut hukum sebab musabab itu dari diri kita sebagai manusia. Allah sesungguhnya enggak pernah menghancurkan terhadap kita manusia atau makhluk ini. Ini satu sisi. Tapi satu sisi lagi, di situ tersimpan kasih sayang Allah justru. Contoh, misalkan kita punya teman dekat pada kita, dan atau kita punya sesuatu yang kita anggap istimewa. Tapi ketika saat kita berhadapan dengan teman istimewa itu, justru menjadikan hati Anda ini berat berpisah. Berat berpisah. Ada cara jalan Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya. Apa? Apa yang kita anggap istimewa bagi kita, itu Allah hancurkan dengan cara Allah sendiri. Akhirnya berpisah dengan kita. Lah, ini kalau jenengan memandang dengan sungguh-sungguh, itu bukan Allah menghancurkan tidak kasih sayang, justru kasih sayang. Sebab jikalau dibiarkan kita terhadap orang yang kita istimewakan, maka hati kita terhalang dengan Allah lewat orang yang kita istimewakan. Jadi Gusti Allah menghancurkan apa yang kita sukai itu bukan berarti Allah enggak sayang. Cuman kita yang salah paham. Mengapa kita dikasih sakit? Mengapa kita dikasih perekonomian kita itu jatuh? Jangan memandang satu sisi, pandanglah satu sisi ke depan, bentuk kasih sayang Allah. Nanti Anda akan tahu mana sebetulnya kasih sayang Allah. Ingat, dalam satu sisi, dalam satu ayat Allah katakan ada golongan manusia diberi hidayah oleh Allah. Ada golongan manusia yang satunya justru malah disesatkan oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Manusia disesatkan oleh Allah itu dengan cara Allah, bisa jadi umur diperpanjang, bisa jadi urusan duniawiyah Anda dipermudah, dibaikno, semakin lama urusan kemewahan dunia sampean semakin baik. Loh, jangan dipandang itu hidayah, itu istidraj. Tapi satu sisi, mengapa jenengan iki diperpuruk
secara hubungan dohir. Pandanglah di situ kasih sayang Allah. Sebab jikalau ini tidak diambil oleh Allah, akan menghalangi hatimu dari Allah. Lah yang pertama tadi, mengapa Allah selalu kok malah menyesatkan? Jawabannya cuma satu. Sudah sering diingatkan, tapi tidak memperhatikan, bahkan mereka ini mengolok-olok daripada ayat Allah. Ini persoalannya. Pun itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Ketika bermeditasi atau ada di alam cahaya. Oh tapi ya, cahaya. sudah. Gini, sisa ilin atau sisa lik ketika dia munajat atau kholwat, Allah kadang-kadang juga membuka pintu kasafnya di kasaf suwari untuk membuka pintu kasafnya di kasaf maknawi. Kadang-kadang enggak dibuka, kasaf suwari enggak dibuka, langsung dibuka terhadap kasaf maknawi. Kasaf suwari itu kasaf di mana urusan-urusan makhluk, contoh cahaya, itu makhluk. Apapun bentuk cahaya, hijau, merah, putih, semuanya kegolong gaibnya makhluk. Manakala kita dibuka kasaf suwari itu, maka secara pribadi Anda akan mengetahui cahaya-cahaya tersebut. Lah, tanda ini kasaf suwari ketika saat Anda itu dibuka, hati ini terkait gaibnya makhluk, di situ keakuan diri sebagai makhluk itu masih muncul. Padahal ketahuilah di dalam cahaya itu ada siapa. Nah, jikalau sudah sampai pada bertemu terhadap Allah di dalam cahaya itu, maka di situ di dalam hati Anda sudah tidak pernah mengakui akan bisa melihat cahaya. Makhluknya tidak akan pernah muncul merasa melihat cahaya. Justru yang melihat cahaya itu adalah diri sendiri hidup itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kasaf maknawi. Intinya, jikalau melihat cahaya itu, ini kasaf suwari. Keakuan diri makhluk merasa melihat. Tapi jikalau keakuan makhluk sudah tiada, justru keakuan Allah, maka disinilah yang disebut kasaf maknawi. Itulah alam makrifat, itulah alam musyahadah. Tapi yang pertama tadi itu masih kelebu alam mukasyafah. Oke. Ada lain? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggulet, kalau misalnya kita masih sering terpengaruh dalam sesuatu yang tidak menyenangkan, itu masih terhanyut
terhanyut dengan emosi, apakah apa yang kurang? Apa kurang kholwatnya atau bagaimana, Ustaz? Yang pertama itu. Yang kedua, apa hakikatnya amal soleh niku? Setahu saya artinya amal dalam bahasa Arab itu sesuatu yang berubah atau tindakan. Menurut hakikat itu amal soleh niku nopo? Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri manusia itu, setiap diri manusia hatinya Allah akan taruh nafsu namanya amarah atau emosi. Nah, ada beberapa nafsu yang Allah taruh di dalam jagate hati iki untuk sebagai pengujian Allah terhadap diri kita. Ketepatan yang ditanyakan nafsu amarah atau emosi. Ketika menghadapi kondisi yang tidak sesuai, hati emosi. Lah, itu salah satu tanda jikalau hati kita duduk di takholli atau hati kita masih ada pengakuan makhluk, maka pasti siapapun kita akan emosi alias marah-marah karena sesuatu yang gak cocok miturut nafsu di dalam diri kita, gak cocok miturut nafsu nafsiyah di dalam diri kita, situasi yang Allah hadapkan. Nah, terus bagaimana kita mensikapi akan hal ini? Cuman satu, fa'buduh, hadapkanlah hatimu terhadap hidup yang menguasai sikon yang tidak sesuai miturut nafsu nafsiyah. Hanya itu caranya. Makanya mengapa Allah di dalam ayat lain mengatakan dzikron katsiron, masalah bab masalah dzikir iku terus menerus iku harus dibawa. Lain lagi dengan amarah yang di situ memang sumber dari Allah. Tandanya bagaimana? Hati Anda duduk di tajalli, keakuan diri tidak akan pernah muncul. Maka di situ ada istilah sifat qahr, sifat maksone Allah, sifat marah-marahi Allah. Ada. Cuman ini di dalam hati seseorang prosentasinya sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan di dalam amarahnya Allah itu ada sifat rahmatnya. Contoh. Manusia itu sudah sering kali diingatkan oleh Allah melalui beberapa ayat-ayatnya, tapi masih bandel. Lah, di situ akan muncul sifat godok atau maksone Allah, muring-muring. Lah, niki Bapak Ibu, bentuk muring-muringe Allah itu, bentuk godope Allah itu, jangan kita ambil dari satu sisi negatif. Sampai harus melihat sisi positifnya,
Siji kasih sayangnya Allah. Sebab menungso iku kadang-kadang dikandani alus gak kenek, kudu dikandani secara kasar. Baru sadar. Nafsu itu kadang-kadang dijak alus gak kenek, iku dijak kasar. Berarti sifat godobe Allah kudu metu. Pon, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah amal sing soleh. Sama, iki memandang dari kacamata mana? Kalau kacamata syariat ya fisik. Fisik jasmani ini ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ikilah amalan solihan. Tapi kalau kita melihat dari kacamata hakikat berarti ruhaniyah atau hati. Mana hati yang amalan solihan? Yaitu hati yang selalu ingat pada Allah. Maksudnya ingat, hati ini gak mudah mengakui segala hal apapun yang muncul iku dari makhluk, tapi justru hati sadar munculnya perkara semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kumaksud hati yang berbuat baik, yang disebut amalan sholihan. Dan ini syarat pertama bagi siapa yang ingin bisa bertemu Allah, fal ya'mal amalan sholihan, itu di situ. Di samping itu juga tidak boleh dalam hati ada gambar wujudnya makhluk, nggak boleh. Ini syarat yang harus dipenuhi oleh si salik untuk bisa wusul ketika suluk itu di situ. Oke. Masih ada? Sampun cukup? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasannya, Gus. Mana daripada pandang satu pada yang banyak, pandang banyak pada yang satu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas, Pak. Penjelasan apa itu tadi? Penjelasan tentang apa? Kuping kula budek ra krungu. Maaf, Gus. Saya mohon penjelasannya. Ada yang mengatakan pandang satu pada yang banyak dan pandang banyak pada yang satu. Macam mana keterangannya, Gus? Okay. Terima kasih. Suhudul waqdah bil kasroh. Lihatlah banyak itu ahad. Lihatlah ahad itu di dalam banyak. Itu bagaimana? Jenengan harus ada tindakan proses ahadiyah menuju ahad. Ahadiyah itu apa? Banyak, tapi di situ tampil wujud ahad tunggal.
seluruh bentuk-bentuk makhluk, nama-nama makhluk itu disebut banyak. Tapi bagaimana caranya jenengan itu bisa mengakhatkan banyak itu? Sampai lihat hidup, sampai melihat titik bak, sampai melihat Allahnya saja. Sebab innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Lah, segala hal apapun disebut banyak. Nek jenengan melihat makhluknya mboten saged. Jadi makhluknya itu sampai ringkes. Itu berarti proses ahadiyah. Baru jenengan hanya melihat, memandang hidupnya. Kalau memandang hidupnya berarti akad. Nah, inilah pandanglah satu di dalam banyak. Jadi jenengan secara fisik itu kita memang melihat berbagai macam corak yang tidak ada batasnya. Tapi hati jenengan harus memandang uripe. Kalau jenengan memandang hanya hidupnya, maka yang terjadi hanyalah ahad. Lah ini kalau tidak dilatih dengan khalwat yang memegang wasilah dzikir sirul asrar, mboten saged. Artinya wajib kita akan membawa wasilah ini supaya bisa memandang satu di dalam banyak. Itulah maksudnya dari pengertian pandanglah satu di dalam banyak. Oke, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana penjelasan mengenai ini Gus? Apakah hamba menghadap ruhaniyah hati? Apakah hamba menghadap ruhaniyah hati dan atau apakah ruhaniyah hati itu menghadap kosong? Seperti yaitu gung lewang liung itu Gus. Dan ini juga mau menanyakan ini Gus, gimana nanti kalau ini Al-Qur'anul Qadim itu disampaikan kepada kita jemaah melalui kita kesini, kan saya jauh ya Gus ya di Depok. Saya datang ke sini atau melalui PDF atau bagaimana gitu Gus? Boten nggih. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud menghadap itu Pak, secara hakikat itu bukan jasmani tapi rohani. Kalau secara syariat ya jasmani. Makanya dalam surah Al-Baqarah 115 itu tentang fa'aina matuwalu fathamma wajhullah. Kalau syariat menghadapi secara jasmani. Sama di dalam surat Al-An'am 79, ini wajah tu wajia. Kalau syariatnya ya jasmani, tapi kalau secara hakikat rohani. Lah rohani itu menghadap yang mana? Yang disebut Allah itu betul, yang diterka kosong itu. Maksudnya kosong, tidak ada selain wujudnya Allah. Jadi bukan jasmani tapi rohani. Lah, ketika dikatakan ruh itu betul-betul menghadap yang kosong wajah Allah itu, bukan perkarane si ruh bisa melihat Allah, bukan.
Itulah yang dimaksud yang menghadap yang wujud, itu yang wujud sendiri. Yang kedua, memang Al-Quranul Qadim itu di dalam Allah meletakkan Al-Quranul Qadim itu di dalam hati seorang yang ruhnya, hatinya sudah soleh, sehingga tampilan Al-Quranul Qadim itu boleh di dalam, boleh di luar. Itu bagi mereka yang sudah masuk di golongan kekasih Allah itu mesti itu. Tinggal kita itu ada di musyahadah mana. Sebab golongan kekasih Allah itu nek dikelompokkan menjadi dua. Golongan makom makfud yang terdiri dari musyahadatul fana dan kamil. Yang kedua golongan maksum yang terdiri dari musyahadatul bako. Lah ini kita letak di mana? Kalau di bako maksum, njaba jeruk selalu dipenuhi Al-Quranul Qadim. Dan inilah yang nantinya, yang sementara kita kaji secara tersirat, nanti akan kita kaji secara tertulis. Tidak hanya di dalam, tapi juga di luar. Lah selama ini kita mengkajinya hanya tersirat, hanya di dalam. Lah ini nanti kita kaji sampai di luar. Begitu. Masih ada? Maksudnya begini Gus, nanti penyampaian Al-Quranul Qadim itu penyampaian terhadap jemaah kita tuh melalui PDF atau agak didekatkan Bu. Maksudnya nanti penyampaian yang Gus sudah, kan nanti kan Gus tahun 2025 kan nggak akan kemana-mana ya. Terus setelah Al-Quranul Qadim itu sudah ditulis, nanti disampaikan kepada kita nih, karena kan saya jauh ya Gus dari Depok. Apa saya ambil ke sini atau dikirim melalui PDF atau bagaimana? Itu Gini, maksudnya Gus. Itu nanti urusan saya. Jangan terlalu jauh dulu. Oh, ya. Jangan terlalu jauh. Oh iya, makasih ya Gus. Mohon maaf, makasih. Oke. Masih ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.